rakyat berhadapan dengan kekuatan aparat negara yang tidak bersih juga. Apa yang nggak dikorupsi sekarang? Lama-lama tambah gede korupsinya. Utangnya tambah, korupsinya tambah, bukannya tidak. Begitu kok mengaku bahwa demokrasi mulai berjalan di Indonesia. Ini omongan goblok. Kenapa? Karena demokrasi itu intinya adalah kedaulatan hukum. Nah, selama di kita orang korupsi, orang melanggar hukum dan sebagainya tidak diapa-apakan, maka selama juga tidak ada demokrasi. Panjang ngomong demokrasi itu cuma demokrasi itu mulai di Indonesia karena orang-orang itu alah teman-teman mas itu-itukan nggak ngerti urusannya. Sampai sekarang adalah ketika Gus Dur membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Kalau Departemen Sosial dulu, apa alasan persisnya? Sementara banyak orang terlantar yang harus diayomi oleh Departemen itu. Persisnya itu, karena Departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat, ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan, karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Oh iya, kalau betul kan dibawa ke pengadilan toh. Itu menunjukkan apa yang saya omongkan itu betul. Sebab menuduh pemerintahan adalah melanggar konstitusi adalah sebuah tindakan hukum yang dapat dihukum kalau tidak benar. Dengan keyakinan dan tanggung jawab untuk menyelamatkan negara dan bangsa, serta berdasarkan kehendak sebagian terbesar masyarakat Indonesia, kami selaku Kepala Negara Republik Indonesia terpaksa mengambil langkah-langkah luar biasa dengan memaklumkan: 1. Membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI. 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Sontak, keputusan Gus Dur ini mengundang reaksi keras berbagai kalangan. Mulai dari tidak adanya dukungan dari TNI, seruan fatwa Mahkamah Agung bahwa maklumat Presiden Gus Dur bertentangan hukum, hingga MPR yang tetap menggelar sidang istimewa tanpa kehadiran sang presiden. Ironisnya, dengan serta-merta pula MPR melantik Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Dan Gus Dur pun lengser dari tampuk tertinggi kepemimpinan di Republik ini. Mau tahu, kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum, melainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melengsarkan saya, manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Itu kalau mau tahu. Karena saya terus terang saja juga lagi protes kepada Tuhan ini. Protesnya, semua orang bilang jangan ada keadaan bahaya. Tapi semua orang juga semua jalan menuju kepada kompromi ditutup. Semua mebe dalam hal ini. Lalu apa maunya? Maunya biar masyarakat datang bakar gedung DPR MPR apa? Seorang kiai, ya, pimpinan Nahdlatul Ulama. Saya setuju sidang istimewa, tapi jangan sampai ada permintaan pertanggungjawab pada presiden. Sebab itu dalam sistem kenegaraan kita tidak dikenal. Kalau terjadi, dan pasti itu karena ada perbuatan makar, maka
pasti sidang istimewa akan menurunkan presiden. Kalau itu terjadi, maka negara kita akan pecah belah nggak karu-karuan. Itu yang harus kita tiru sebetulnya kan. Yang demikian terjadi sebuah kebuntuan konstitusi yang besar, yang luar biasa, harus dipecahkan. Membacakannya tidak bisa lain kecuali pemilihan umum dipercepat agar supaya selesai masalahnya itu. Rakyat yang menghukumi, kita kembalikan kepada rakyat. Tidak akan mungkin demokrasi ditegakkan dengan melanggar undang-undang dasar. Betul? Betul. Jadi karenanya harus jelas. Tapi ketika saya pikirkan secara mendalam, segera tampak oleh saya bahwa ini semua adalah karena kesalahan kita juga. Kesalahan kita bahwa kita menganut orang lain di dalam teori pembangunan kita. Teori pembangunan yang berdasarkan kapitalisme maupun yang berdasarkan komunisme, sosialisme dan isme-isme lain, semuanya itu ujungnya adalah materialisme. Nah, karena itu harus disusun kembali sebuah teori pembangunan yang tidak berdasarkan materialisme. Kita menghargai materi, tetapi untuk apa materi itu? Ini penting sekali. Akibat dari itu, maka terjadilah pergesekan-pergesekan yang tidak perlu, pertumpahan darah yang sangat memilukan. Jadi seandainya ini disadari dari awal, kan tidak perlu terjadi korban-korban yang ribuan orang itu terjadi di mana-mana, ya. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita juga menyusun kembali teori-teori pembangunan kita. Hendaknya kita menghitung kembali dasar-dasar yang sudah kita jalankan itu, dasar materialistik itu, apakah sudah betul apa tidak itu. Jadi bukan hanya sekedar menegakkan demokrasi, kita juga mulai kembali mengulang pembuatan teori-teori pembangunan kita. Sebab penakut bangsa ini. Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah.